Bayangkan kalah jumlah dan bertahan hidup tergantung pada mengalahkan musuh. Itulah Israel, negara berpenduduk 8 juta orang yang berhadapan dengan 200 juta tetangga yang bermusuhan selama 70 tahun. Mereka telah berjuang untuk bertahan hidup dan mendominasi, sementara musuh mereka meluncurkan roket tanpa akhir. Israel melawan dengan teknologi inovatif. Mereka memberi kita Iron Dome dan drone militer. Sekarang, mereka bertaruh besar pada sesuatu yang langsung keluar dari senjata laser fiksi ilmiah. Bagaimana negara yang terus-menerus terancam membangun sesuatu yang canggih ini? Dan dapatkah laser ini mengubah masa depan perang itu sendiri? Bergabunglah dengan kami saat kami mengeksplorasi kemampuan sistem laser baru yang kuat yang sedang diuji Israel. Wilayah ini telah menyaksikan 9 perang besar dalam waktu kurang dari 70 tahun. Serangan pertama terjadi tepat setelah Israel mendeklarasikan kemerdekaan pada 15 Mei 1948. 5 tentara Arab menyerbu negara baru itu. Israel memenangkan pertarungan itu, tetapi lebih banyak perang mengikuti. Krisis Suez, Perang 6 Hari, Perang Yom Kippur, dan 2 perang di Lebanon. Para ahli militer masih mempelajari perang-perang ini untuk memahami pertempuran modern. Bahkan sekarang, kekerasan terus berlanjut melalui roket dan serangan antara Israel dan wilayah Palestina. Ancaman yang terus berlangsung ini menjelaskan mengapa Israel menempatkan seperempat dari uangnya untuk pertahanan. Sebagai satu-satunya negara Yahudi di wilayah yang sebagian besar Muslim, dapat dimengerti mengapa Israel selalu siap untuk konflik. Ini adalah mengapa mereka membutuhkan sistem pertahanan mutakhir untuk melindungi dari ranjau, musuh, rudal, dan pesawat tak berawak. Mereka juga telah mengembangkan senjata laser baru yang telah menarik perhatian dunia. Sinar besi, juga dikenal sebagai perisai cahaya dalam bahasa Ibrani, adalah sistem pertahanan berbasis laser yang melindungi dari ancaman udara. Rafael Advanced Defense Systems, perusahaan pertahanan Israel, pertama kali menunjukkannya kepada dunia di Singapore Air Show pada 11 Februari 2014. Sistem pertahanan ini menghadapi ancaman yang dekat. Bagaimana cara kerjanya? Itu menghentikan roket, artileri, dan bom mortir dalam jarak 10 km dan dijadwalkan mulai bekerja pada Oktober 2025. Sementara Iron Dome menangani rudal dan bekerja dengan membidik sesuatu dari jauh. Sinar besi menangani hal-hal yang lebih dekat. Itu juga hebat dalam menjatuhkan pesawat tak berawak dan murah untuk digunakan. Hanya biaya sekitar $2 sampai $5. Sinar besi menggunakan sistem pertahanan mutakhir dengan laser serat yang unik untuk menetralkan ancaman udara dengan memancarkan sinar berkekuatan tinggi. Sistem serbaguna ini dapat beroperasi sendiri atau dengan mekanisme pertahanan lainnya. Proses dimulai ketika radar mendeteksi potensi ancaman yang mendorong kendaraan pelacak untuk mengunci dan mengejar target. Setelah kendaraan membuat kunci yang stabil, laser diaktifkan secara tepat, melibatkan dan menghilangkan ancaman dengan sinarnya yang kuat. Teknologi canggih sinar besi dan integrasi yang mulus dengan komponen pertahanan lainnya menjadikannya aset yang tangguh dalam menjaga terhadap bahaya udara. Kembali pada tahun 2016, laser itu kuat, mengemas puluhan kilowatt daya. Sementara rincian resminya belum dipublikasikan, laporan dari tahun 2020 memberi kita beberapa wawasan. Begitu laser kembar terkunci, itu bisa mengenai target hingga 7 km jauhnya dan menghancurkan rudal, drone, dan mortir dalam waktu sekitar 4 detik. Teknologi di balik sistem ini terus menjadi lebih maju. Akhir-akhir ini, ia dapat menghasilkan 100 kW daya yang mengesankan, langkah maju yang besar dari versi sebelumnya. Tetapi yang luar biasa adalah seberapa tepat itu dapat memfokuskan sinarnya ke sesuatu yang sekecil koin dari 10 km jauhnya, sekitar 6 mil. Akurasi semacam itu pada jarak yang begitu jauh menunjukkan seberapa jauh teknologi telah datang. Meskipun kelebihan senjata laser memiliki beberapa kelemahan nyata. Pertama, mereka kesulitan bekerja saat cuaca buruk. Kemudian, ada masalah waktu. Anda harus terus mengarahkan laser ke target selama beberapa detik untuk menghancurkannya. Ini membuat sulit untuk menghentikan beberapa rudal sekaligus, yang berarti operator masih memerlukan rudal interceptor biasa sebagai cadangan. Musuh juga bisa melapisi roket mereka dengan bahan tahan panas, sehingga lebih sulit dihancurkan. Namun, sistem bekerja dengan baik terhadap target yang lebih lambat, seperti drone, yang rotornya mengendalikan penutup dan sistem pemandu yang rapuh dan cepat rusak. Itu juga bisa bekerja melawan pasukan terjun payung. Setiap tembakan laser murah, hanya beberapa biaya langsung atau sekitar $2.000 ketika Anda menambahkan semua biaya terkait.
Bandingkan dengan pencegat rudal biasa yang menghabiskan biaya sekitar $150.000 setiap kali ditembakkan. Pada tahun 2016, Sinar Besi menerima sebagian besar pendanaannya dari Kementerian Pertahanan Israel. Mereka melibatkan Rafael untuk bekerja memperluas jangkauan sistem. Karena misi ini, mereka bergabung dengan perusahaan lain untuk meningkatkan prototipe. Pada bulan Desember 2022, Rafael dan Lockheed Martin bergandengan tangan untuk membuat sistem pertahanan laser yang dibangun di atas proyek Sinar Besi asli. Rencananya adalah untuk membangun sistem menggunakan dua laser solid state untuk mencapai daya hingga 3.100 kW. Sistem akan dapat menggunakan beberapa sinar untuk menyerang target yang berbeda pada saat yang sama. Pada tanggal 18 Juli 1996, Amerika Serikat dan Israel setuju untuk bekerja sama dalam proyek laser berenergi tinggi, taktis, yang disebut demonstrator teknologi konsep advance. Sistem menggunakan teknologi laser kimia dium fluoride. Mereka menguji laser pada tahun 1998 dan berencana untuk siap digunakan pada tahun 1999, tetapi ini ditunda secara signifikan. Sistem menunjukkan beberapa janji pada tahun 2001 dan 2002. Sistem ini berhasil mencegat 28 roket Cucia dan 5 peluru artileri. Sistem ini menembak jatuh peluru artileri lainnya pada tanggal 4 November 2002. Namun, terlepas dari keberhasilan ini, Amerika Serikat menyimpulkan bahwa sistem itu terlalu besar, terlalu mahal, dan akhirnya tidak efektif untuk skenario pertempuran dunia nyata. Pada tahun 2017, mereka memulai proyek dan mulai mengerjakan versi uji sistem senjata laser. Setiap unit Sinar Besi memiliki radar pertahanan udara, pusat komando dan kontrol, dan dua sistem laser berenergi tinggi. Awalnya, mereka menginginkannya dapat digerakkan dan bekerja secara mandiri, tetapi kemudian mereka mengubah rencana mereka, membuatnya stasioner untuk mengatasi masalah berat dan daya, dan menghubungkannya ke Iron Dome untuk menyederhanakan banyak hal. Pada tahun 2023, ia dapat menembakkan sinar dengan daya 100 kW yang tetap cukup fokus untuk mengenai koin ukuran target setelah menempuh jarak 10 km. Pada bulan April 2022, Kementerian Pertahanan Israel dan Rafael menguji sistem Defense Missile Range. Ia berhasil menjatuhkan satu set drone, roket, bom mortir, dan rudal anti-tank. Militer ingin mulai menggunakannya lebih cepat dari yang direncanakan, kemungkinan karena mereka khawatir kehabisan rudal Iron Dome untuk pertahanan. Perdana Menteri Naftali Bennett mengatakan pada bulan Februari 2022 bahwa Israel akan memiliki sistem dan berjalan dalam waktu 1 tahun, tetapi rencana tersebut berubah. Pada bulan Oktober 2022, Rafael mengatakan akan memakan waktu 2 hingga 3 tahun sebelum senjata 100 kW akan siap. Mereka memamerkan versi baru Iron Beam yang dibuat untuk kapal pada bulan Mei 2023. Sistem Angkatan Laut ini dapat menembakkan sinar laser 100 kW, beberapa kilometer untuk melindungi kapal dari kelompok drone dan rudal anti-kapal. Mereka mempertahankan ukuran turret yang sama dengan versi darat. Teknologinya sempurna karena memungkinkan kapal untuk membangunnya ke dalam struktur mereka atau menambahkannya ke dalam kontainer saat dibutuhkan. Pada Oktober 2023, Kementerian Pertahanan dan Rafael mengatakan mereka akan memasang balok besi di sepanjang perbatasan jalur Gaza. Mereka ingin mengujinya terhadap roket yang ditembakkan Hamas selama perang Hamas-Israel pada 24 Januari. Kolonel Nir Wingold, yang memimpin kantor pengembangan senjata Israel Mafat, memberikan pembaruan. Dia mengatakan mereka berencana untuk membangun balok besi ke dalam sistem Iron Dome. Sistem gabungan ini kemudian akan memilih apakah akan menggunakan laser atau rudal untuk menghentikan ancaman yang masuk. Tak lama setelah itu, mereka memamerkan versi yang lebih kecil yang disebut balok cahaya. Anda dapat menaruhnya di kendaraan ringan untuk menghancurkan alat peledak rakitan yang berterbangan. Itu tidak sekuat sistem penuh, tetapi memiliki balok 10 kW yang dapat mencapai 2000 m. Meskipun daya tariknya futuristik, apakah senjata laser akan cukup praktis dan efektif untuk penggunaan militer yang luas masih menjadi pertanyaan terbuka. Ada beberapa tantangan teknis yang signifikan untuk diatasi. Salah satu masalah terbesar adalah mekar termal atmosfer. Saat sinar laser berkekuatan tinggi melewati udara, ia dengan cepat memanas, menciptakan fenomena seperti distorsi berkilauan yang Anda lihat di atas trotoar panas pada hari musim panas. Efek ini menyebarkan dan mengaburkan sinar, yang sangat mengurangi intensitas dan jangkauan efektifnya. Insinyur masih berupaya menemukan cara untuk mengatasi mekarnya termal sehingga senjata laser dapat beroperasi lebih efektif.
Mereka menghalangi dan menyebarkan cahaya laser. Bayangkan menyinari senter melalui pagi yang berkabut. Cahayanya semakin melemah, menyebar, dan kehilangan fokus. Laser bekerja dengan cara yang sama. Kabut, debu, hujan, salju, asap, semprotan laut, dan bahkan awan kimia buatan mengganggu jalur laser. Ini berarti senjata laser bekerja paling baik dalam kondisi sempurna, udara kering yang jernih. Namun, medan perang di zona pertempuran jarang sempurna. Angin, hujan, asap dari kebakaran, dan debu yang ditendang oleh kendaraan semuanya dapat mengurangi efektivitas senjata laser di dunia nyata. Keterbatasan ini membuat senjata laser kurang praktis daripada yang terlihat di atas kertas. Inilah mengapa beberapa desain senjata laser yang diusulkan beroperasi di ruang hampa hingga saat sebelum menembak. Ini memberikan bagian awal sinar laser jalur yang jelas untuk membangun intensitas. Namun, mempertahankan ruang hampa dan jalur optik presisi membuat desain seperti itu sangat rumit. Angkatan Laut Amerika Serikat telah secara aktif menguji sistem senjata laser. Tetapi ini adalah sistem daya rendah jarak pendek yang dirancang untuk gulungan niche. Misalnya, Angkatan Laut menguji sistem 30 kW yang disebut sistem senjata laser dengan jangkauan efektif sekitar 1 mil. Untuk memberi Anda gambaran tentang skala dan desain sistem awal ini, mereka telah dideskripsikan sebagai 6 laser pengelasan industri yang diikat menjadi satu. Jadi, mengapa tidak membuat laser yang lebih besar? Masalahnya adalah senjata laser sangat haus daya. 30 kW LWS membutuhkan sekitar 300 kW daya listrik untuk beroperasi, cukup untuk memberi daya pada beberapa lusin rumah. Peningkatan ke laser yang lebih besar dalam kisaran ratusan kilowatt atau megawatt membutuhkan pembangkit listrik berbasis kapal dan sistem pendingin yang belum ada. Ini adalah tantangan teknik yang sangat besar. Jadi, sementara senjata laser menawarkan kemungkinan yang menggiurkan, kecepatan cahaya, keterlibatan presisi, efek yang dapat disesuaikan, dan majalah yang hampir tidak terbatas, semuanya dibatasi oleh pembangkitan daya dan teknologi. Untuk membuatnya praktis dan efektif dalam sebagian besar situasi pertempuran, masih dalam proses. Mereka mendorong untuk menciptakan laser yang lebih kuat, untuk mengenai target dengan lebih akurat sambil memecahkan masalah teknis yang rumit, seperti mengelola panas ekstrim dan menemukan sumber daya yang andal. Militer Amerika Serikat secara khusus tertarik menggunakan laser untuk menembak jatuh rudal. Salah satu upaya yang berkesan adalah laser Boeing Airborne, senjata laser besar yang dipasang di dalam pesawat Boeing 747 yang dimodifikasi. Proyek yang dikenal sebagai YL-1 adalah upaya ambisius untuk menciptakan sistem pertahanan laser terbang yang dapat menghancurkan rudal yang masuk di tengah penerbangan. Sementara proyek laser yang dipasang di pesawat tertentu akhirnya dibatalkan, para peneliti terus mengeksplorasi bagaimana senjata energi terarah dapat mengubah teknologi medan perang di masa depan. Tujuannya tetap untuk menemukan cara untuk membuat senjata laser yang praktis dan efektif dalam kondisi. Sistem pertahanan berbasis laser lainnya diteliti untuk prakarsa pertahanan strategis yang dijuluki Star Wars dan program penggantinya. Proyek ini bertujuan untuk menggunakan sistem laser berbasis darat atau berbasis ruang angkasa untuk menghancurkan rudal balistik antar benua yang masuk. Namun, berbagai tantangan praktis, seperti mengarahkan laser ke jarak yang jauh melalui atmosfer, mempersulit penerapan sistem ini. Hamburan dan pembiasan optik akan membengkokkan dan mendistorsi sinar laser, sehingga sulit untuk diarahkan dan mengurangi efisiensi. Di awal abad ke-21, beberapa negara mulai mengembangkan sistem berbasis laser untuk melawan ancaman kendaraan udara tak berawak kecil yang lebih dikenal sebagai pesawat tanpa awak. Untuk memahami mengapa ini penting, pertimbangkan seberapa besar kekacauan yang bahkan dapat ditimbulkan oleh pesawat tanpa awak kecil jika jatuh ke tangan yang salah. Bayangkan kelompok musuh menggunakan pesawat tanpa awak murah yang siap pakai untuk memata-matai lokasi sensitif, mengganggu acara, atau bahkan membawa bahan peledak. Itu adalah pemikiran yang menakutkan, tetapi kemungkinan yang sangat nyata di dunia saat ini. Pesawat tanpa awak telah menjadi bagian integral dari strategi militer Amerika Serikat karena kemampuan mereka untuk mengumpulkan intelijen dan menyerang target tanpa mempertaruhkan nyawa pilot manusia. Selain itu, penggunaan pesawat tanpa awak dapat lebih diterima secara politis dibandingkan dengan misi manusia tradisional, karena potensi kerugian pesawat tanpa awak kurang kontroversial daripada hilangnya nyawa manusia. Militer mereka menggunakan pesawat tanpa awak untuk berbagai tugas, termasuk pengintaian, patroli, dan serangan yang ditargetkan. Turki juga baru-baru ini menjadi terampil dalam membuat pesawat tanpa awak. Mereka telah berupaya keras untuk meningkatkan permainan pesawat tanpa awak mereka, dan itu menunjukkan
Pesawat tanpa awak Turki telah bermunculan dalam konflik di seluruh tempat, seperti Suriah, Libya, dan udara manapun. Mereka telah menemukan bahwa pesawat tanpa awak adalah cara yang bagus untuk memproyeksikan kekuatan dan pengaruh tanpa menempatkan pasukan Turki dalam bahaya. Itulah sebabnya Iran dan Irak telah menggunakan pesawat tanpa awak untuk mengacaukan Israel. Banyak dari pesawat tanpa awak tersebut dibuat di Turki. Pesawat tanpa awak Turki biasanya lebih murah dan lebih mudah dikendalikan daripada pesawat tanpa awak Amerika atau Cina yang berteknologi tinggi, yang berarti bahkan negara-negara seperti Iran dan Irak dapat memperoleh beberapa pesawat tanpa awak yang layak tanpa menghabiskan banyak uang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Iran dan Irak bukanlah sahabat karib Israel. Jadi, ketika mereka ingin memata-matai Israel atau bahkan menyerang mereka, pesawat tanpa awak adalah alat yang berguna. Mereka dapat menerbangkannya melintasi perbatasan tanpa mempertaruhkan pilot yang sebenarnya. Jika sebuah pesawat tanpa awak ditembak jatuh, mereka hanya akan mengirim pertahanan tradisional lainnya untuk berjuang melawan pesawat tanpa awak kecil. Pesawat tanpa awak ini terlalu kecil untuk dideteksi oleh sebagian besar sistem radar dengan andal. Mereka terbang lambat dan rendah, sehingga menjadikannya target yang sulit untuk senjata anti-udara konvensional yang dirancang untuk menyerang pesawat terbang cepat di ketinggian tinggi. Selain itu, mereka cukup murah sehingga musuh dapat membanjiri pertahanan dengan banyak dari mereka. Disinilah sistem laser anti-pesawat tanpa awak baru ini masuk. Pikirkan betapa sulitnya menghentikan pesawat tanpa awak kecil yang bergerak cepat, rudal mahal dan dapat menyebabkan banyak kerusakan di sekitar target. Laser berbeda. Mereka mengenai drone secara instan dan melaju dengan kecepatan cahaya. Anda dapat menyetrum satu pesawat tanpa awak dengan laser tanpa membahayakan apapun di dekatnya. Keuntungan utama lainnya adalah biaya rudal dapat menelan biaya ribuan dolar untuk satu tembakan. Sementara laser hanya memerlukan biaya listrik untuk menyalakan senjata itu, seperti membandingkan menembakkan roket mahal dengan menyalakan saklar lampu. Bayangkan sebuah sistem yang dapat secara tepat menargetkan drone kecil yang berdengung di langit, menghentikannya di jalurnya tanpa membuat ledakan besar. Itulah janji dari teknologi pertahanan laser baru ini. Amerika Serikat memimpin dalam teknologi laser anti-drone. Izinkan saya memberitahu Anda tentang dua contoh menonjol industri pertahanan. Powerhouse Lockheed Martin menunjukkan apa yang dapat dilakukan sistem mereka. Mereka memiliki laser 30 kW yang melewati dan dapat meledakkan drone langsung dari udara. Nama Athena adalah singkatan dari Advanced Test High Energy Asset. Jadi, ya, itu masih sistem uji dan belum siap tempur, tetapi menyelesaikan pekerjaan. Tidak ingin ditinggalkan dalam debu, Lockheed Big Aileron membuka tirai pada laser anti-drone mereka pada tahun 2019. Mereka menyebutnya sistem senjata laser berenergi tinggi. Ron mengatakan laser ini dapat memilih drone dan menyetrumnya hingga 3 km, yaitu hampir 2 mil. Tidak terlalu jauh, Cina yang lusuh juga membuat sejumlah besar pesawat tanpa awak. Negara itu merancang pesawat tanpa awak untuk angkatan bersenjatanya dan menjualnya ke seluruh dunia. Itu adalah strategi yang cerdas. Pesawat tanpa awak menjadi masa depan peperangan, dan Cina ingin menjadi pemimpin dalam teknologi ini.